Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrawati Ani dengan NPM 0319010117. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penelitian tindakan kelas. Baik, sebelum kita memasuki pokok pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui subpokok apa saja yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama, pengertian dari PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang kedua, karakteristik PTK. Yang ketiga, prinsip PTK. Keempat, tujuan dari PTK. Kelima, manfaat PTK. Dan terakhir, prosedur PTK. Nah, kali ini kita akan memasuki pengertian PTK atau penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, karakteristik PTK atau karakteristik penelitian tindakan kelas. Karakteristik dari PTK ini terdiri atas 7. Yang pertama, PTK merupakan prosedur penelitian di kelas yang dirancang untuk mengulangi masalah nyata yang dialami oleh guru berkaitan dengan siswa di kelas itu. Yang kedua, metode PTK diterapkan secara kontekstual, dalam arti bahwa variabel-variabel yang ditelaah selalu berkaitan dengan keadaan kelas itu sendiri. Yang ketiga, PTK terarah pada suatu perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran, dalam arti bahwa hasil atau temuan PTK itu adalah pada diri guru. Telah terjadi perubahan, perbaikan, atau peningkatan sikap dan perbuatan. Yang keempat, PTK bersikap luas dan mudah diadaptasi. Yang kelima, PTK banyak mengandalkan data yang diperoleh langsung dari refleksi diri peneliti. Yang keenam, PTK bersifat situasional dan spesifik yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk studi kasus. Yang ketujuh, PTK tetap merupakan proses ilmiah, di mana proses ilmiah ini menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Selanjutnya, prinsip PTK atau prinsip penelitian tindakan kelas. Menurut Hopkins tahun 1993, halaman 57-61, terdapat 6 prinsip penelitian tindakan kelas. Berikut 6 prinsip dari penelitian tindakan kelas menurut Hopkins. Yang pertama, sebagai seorang guru, yang pekerjaan utamanya adalah sebagai seorang pengajar. Yang kedua, teknik pengumpulan data tidak menuntut waktu dan cara yang berlebihan. Yang ketiga, masalah yang terungkap adalah masalah yang benar-benar membuat guru galau, sehingga atas dasar tanggung jawab profesional, dia didorong oleh hatinya untuk memiliki komitmen dalam rangka menemukan jalan keluarnya melalui PTK. Keempat, metodologi yang digunakan hendaknya harus dipertanggungjawabkan rehabilitasinya, yang memungkinkan guru dapat mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis secara meyakinkan, mengembangkan strategi yang diterapkan pada situasi kelas, serta memperoleh data yang dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis tindakannya. Kelima, pelaksanaan PTK seyogyanya mengindahkan tata krama kehidupan berorganisasi. Yang keenam, permasalahan yang hendak dicarikan solusinya lewat PTK atau penelitian tindakan kelas hendaknya tidak terbatas atau pada dasarnya tidak hanya pada konteks kelas atau mata pembelajaran tertentu, tetapi tetap mempertimbangkan perspektif sekolah secara keseluruhan. Baik, selanjutnya tujuan PTK atau tujuan penelitian tindakan kelas. Tujuan PTK dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama tujuan utama dan kedua adalah tujuan sertaan. Di mana tujuan utama ini terdiri atas 2 dan tujuan sertaan hanya 1. Yang pertama, melakukan perbaikan dan meningkatkan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan pengembangan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai persoalan aktual yang dihadapinya terkait dengan pembelajaran.
Yang terakhir atau yang ketiga ini tujuan sertaan, menumbuhkan kembangkan budaya meneliti di kalangan guru. Seulangi, menumbuhkan kembangkan budaya meneliti di kalangan guru. Nah, selanjutnya manfaat penelitian tindakan kelas atau manfaat PTK. Di sini akan kita bahas ada 3 manfaat. Yang pertama, sebagai inovasi pendidikan yang tumbuh dari bawah. Karena guru adalah ujung tombak pelaksanaan lapangan. Yang kedua, manfaat lainnya bahwa hasil PTK dapat dijadikan sumber masukan dalam rangka melakukan pengembangan kurikulum. Yang terakhir atau yang ketiga, PTK dapat membantu guru untuk lebih memahami hakikat pendidikan secara empirik. Selanjutnya, kita memasuki prosedur penelitian tindakan kelas atau prosedur dari PTK. Di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya PTK ini merupakan penelitian yang dilakukan bersiklus atau berulang-ulang. Nah, di sini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu merencanakan. Siklus pertama itu merencanakan, habis itu melakukan tindakan, mengamati dan menilai, dan terakhir adalah merefleksikan. Nah, untuk siklus kedua itu merencanakan, melakukan tindakan, terakhir mengamati dan menilai. Dan siklus terakhir atau siklus ketiga yaitu merefleksikan dan seterusnya. Sebenarnya siklusnya ini bisa terjadi berulang-ulang sampai menemukan hasil yang kita inginkan atau hasil yang sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, itulah penjelasan mengenai penelitian tindakan kelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.